Assalamualaikum kawan, jumpa lagi bersama kami channel Bule 3. Kali ini tutorial Bule akan memberikan tutorial herbal pada tanaman pohon bule kawan. Ini pohon bule kawan, hampir mirip memang dengan nama tutorial bule ya. Memang bule itu diambil dari nama pohon ini. Nah ini kawan, kita lihat ini posisi ada di taman ya kawan ya, di tengah-tengah taman, tengah jalan ini kawan. Tapi kita ambil sampelnya saja. Ini memang pohon ini sengaja untuk jadi peneduh di tengah-tengah panasnya teriknya siang di kota ini kawan, termasuk tanaman di kota ini. Pohon bule ini sudah banyak ditanam di taman-taman kota atau taman-taman balai RW begitu kawan, terutama yang di kota ya kawan ya. Kalau untuk yang di desa tidak ya, biasanya di desa itu memang sudah ada tanamannya sendiri. Di pinggir-pinggir kebun itu ada tanaman bule, memang sengaja sampai besar-besar. Ini kan termasuk tanaman hutan ini kawan. Bule ini nama latenya Alstonia scholaris kawan. Tanaman ini dikenal dengan nama daerah, biasanya namanya bule, memang bule, lame, polai, anjalutung, kayu skala, rita atau lita-lita kawan. Untuk kali ini mari kawan kita ambil sampel untuk herbal untuk kita bawa pulang. Ini kawan, kulit batangnya kawan yang kita ambil kawan. Kulit batang kita ambil, kita seset, itu bahasa Jawanya itu kawan. Nah kita ambil kulit batangnya kawan ya. Tetapi tanaman bule ini semua bagian tanamannya ini dapat digunakan ya kawan, dari daun, batang, kulit batangnya, akarnya itu bisa digunakan kawan. Tentu saja ada tutorialnya sendiri kawan ya. Ini kita ambil sampel yang mudah saja kawan untuk penyembuhan penyakit demam sama hipertensi kawan. Kita ambil kawan. Nah begini kawan cara ngambilnya kawan. Kita ambil sedikit. Nah kita ambil sedikit kulitnya, tapi tentu saja jangan sampai merusak kawan, karena ini juga ditanam. Ini tujuannya kita bukan rusak tapi untuk obat kawan, tidak merusak ini kawan, tapi untuk sampel saja. Memotong kulitnya jangan sampai melingkar kawan, harus memanjang begini kawan. Jadi kalau memanjang begini, pohonnya itu masih bertahan, masih bagus untuk daunnya kawan. Tetapi kalau melingkar berdampak sama pertumbuhan daunnya kawan ya, jangan ya kawan. Cara ngambilnya seperti ini kawan. Tanaman bule ini sudah banyak ditanam di tempat-tempat pertamanan, depot, restoran untuk keindahan tamannya ya kawan ya. Jadi sekarang lebih mudah ditemui, banyak. Tetapi kalau dulu memang sulit. Kalau tidak di hutan, tepi-tepi hutan itu baru ada pohon bule, itu pun besar sekali kawan. Sekarang sudah banyak yang dibudidayakan, jadi untuk mencari tanaman bule itu sekarang lebih mudah ditemui kawan. Nah sekarang kita bawa pulang, kita cuci di rumah kawan. Nah ini yang kulit batang tadi yang kita ambil tadi kawan, kita cuci sampai bersih seperti biasanya kawan. Ini dicuci pada air yang mengalir kawan ya, tidak boleh pada bak atau air yang terdiam-diam, itu tidak boleh kawan, harus pada air yang mengalir. Karena pada air mengalir ini jadi bersih kawan, tidak kembali lagi kotorannya kawan. Nah ini bersihkan kawan. Tanaman bule ini budidayanya dengan menggunakan biji kawan, atau stek, batang atau cabang itu kawan. Pemilihan tanam ini mudah kawan, seperti tanaman lain, dibutuhkan cukup air dengan penyiraman atau menjaga kelembapan tanah dan pemupukan, terutama pupuk dasar kawan. Tumbuhan ini mengendaki tempat yang cukup matahari kawan, jadi memang di tengah-tengah taman itu bagus kawan, karena penyiraman mataharinya itu secara penuh.
Ini sekali lagi kawan ya, saya ingatkan, pengambilan untuk herbal itu biasanya sekitaran jam 8 pagi hingga jam 10. Jam 10 pagi ya kawan ya. Jadi sekitaran waktunya itu 2 jam pagi hari itu. Jam 8 sampai jam 10 pagi. Itu kawan. Itu memang waktu yang dianjurkan untuk pengambilan tanaman obat ya kawan ya, atau pengambilan bahan baku tanaman obat ini kawan. Jadi jamnya kisaran 2 jam itu kawan. Ini jumlah yang kita butuhkan kali ini beratnya hanya 10 gram kawan. Lah kebetulan ini pas 10 gram beratnya kawan. Ini memang untuk dosis yang pas pada kulit batang untuk dua kasus tertentu ini memang dibutuhkan 10 gram saja kawan. Untuk kasus penyakit demam dan kasus penyakit hipertensi kawan, hanya 10 gram kawan. Untuk kasus yang saat ini adalah untuk kasus hipertensi kawan, atau darah tinggi kawan. Ini darah tinggi ini menggunakan 3 mangkok air ya kawan ya, 3 mangkok air. Nanti kira-kira matangnya tinggal 2 mangkok kawan. Jadi bukan 3 mangkok jadi 1 mangkok kawan ya. Ini 3 mangkok jadi matangnya 2 mangkok kawan. Itu kawan, diingat-ingat ketinggian air setelah 2 mangkok. Nah ini mangkok ketiga. Mangkok ketiga itu ketinggiannya seberapa tinggi, itu harus diingat-ingat kawan, atau dikira-kira kawan. Baru setelah itu dimasak kawan. Untuk kasus demam hanya membutuhkan 1 gelas air kawan. 1 gelas air itu direbus selama 15 menit saja kawan. Hasil rebusan biasanya langsung diminum sekaligus. Hanya 1 gelas kawan ya, kalau untuk kasus demam. Beda, untuk yang kita masak sekarang ini adalah kasus hipertensi kawan. Juga sama beratnya kawan, 10 gram kawan. Cuma bedanya ini adalah 3 mangkok air ya kawan, atau 3 gelas air kawan, asalkan jumlah airnya itu sama 1 mangkoknya atau 1 gelasnya kawan. Matangnya nanti tinggal 2 mangkok atau 2 gelas kawan. Khasiat lain yang dapat disembuhkan oleh tanaman pule ini macam-macam kawan. Di antaranya adalah koreng kotor, cacing kremi, bisul, koreng, dan borok pada hewan kawan. Juga untuk menyembuhkan sifilis kawan, sakit usus, cacing, disentri, diabetes, dan malaria kawan. Karena ini memang rasanya pahit kawan. Air rebusannya ini memang agak pahit kawan, tapi ya masih lebih pahitan rasa sambiloto yang direbus kawan ya. Ya pahit tapi ya nggak sebegitu parah seperti sambiloto kawan. Pahit, amat sangat pahit kalau sambiloto atau potrowali itu kawan. Nah, ini sudah matang, kita bagi 2 mangkok, karena tadi ukurannya pakai mangkok, jadi matangnya 2 mangkok. Kalau pakai gelas ya 2 gelas kawan. Nah ini kawan, banyak memang fungsinya tanaman pule ini, tapi juga begitu, ada yang tahu fungsi herbalnya, tapi tidak tahu cara menggunakannya, bagaimana masaknya, bagaimana mencarinya, bagaimana ukurannya juga tidak tahu kawan. Nah ini diberikan tutorialnya kawan, supaya banyak yang tahu, jadi lebih praktis untuk mendapatkan obat-obatan herbal yang mudah ditemui itu kawan. Nah ini kawan, ini sudah selesai kawan, ini siap dikonsumsi kawan. Untuk kasus hipertensi ini memang langsung 2 mangkok diminum ini kawan. Beda, besok cari lagi kawan, 2 mangkok lagi kawan. Jadi untuk ini langsung 2 mangkok kawan ya, langsung diminum sekaligus kawan. Itu memang dosisnya seperti itu kawan. Kalau misalnya ingin mencoba dulu ya 1 mangkok dulu boleh kawan, biar tahu rasanya. Terima kasih kawan, sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.